Namun Mas Hendra tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma pasrah dan berkata, "Saya sudah tidak punya apa-apa, tinggal diri ini. Kalaupun diri ini, badan ini bisa untuk menutupi utang, asal lunas loh, asal lunas dunia dan akhirat, monggo saya pasrah, dan di penjara pun juga saya pasrah dan monggo," kata dia. Hendra Dinata adalah pendiri perusahaan dan penemu skincare Salina Herbal yang dulu pernah menjadi seorang gelandangan dan terlilit hutang hingga 2,2 miliar. Kisah Sobat Syukur kali ini kita akan angkat dan bahas kisah hebat Hendra Dinata. Di akhir nanti kita akan kaji kisah suksesnya Mas Hendra Dinata menurut petunjuk Al-Quran yang tentunya kita sangat percaya kebenarannya. Hendra Dinata adalah owner dari Salina Herbal beralamat di Jalan Undip Raya, Teluk Uwur, Tahunan, Jepara. Kisah sukses Hendra Dinata dalam membangun perusahaan skincare herbal telah ia lalui dengan jalan yang penuh liku dan terjal. Memulai dari tahun 2007, memulai usaha investasi laundry yang memiliki 3 cabang dan 15 agen. Namun dalam perjalanan bagi hasil yang dibagi cukup besar, hingga suatu hari marketing bank menawarkan pinjaman yang nilai total sama seperti total investasi orang-orang di usaha laundrynya, dan nilai cicilan kelihatannya ringan, yaitu separuhnya. Akhirnya dia tertarik dan pinjaman bank di ACC dan dana investor dikembalikan semua. Kini berhutang hanya kepada bank. Karena pinjaman bank menurut dia itu riba, tidak berkah. Dari sini awal permasalahan dimulai. Bisnis laundry mulai banyak komplain. Karyawan yang tadinya rajin-rajin malah pada keluar. Dapat karyawan lagi nggak jujur dan mengambil sabun serta bungkus laundry yang digunakan untuk usaha laundry anak buahnya di rumah. Bisnis laundrynya yang dulu maju kini layu. Di saat yang bersamaan Mas Hendra mendapatkan teman dan dipertemukan dengan pengusaha bisnis franchise terkenal. Tergiurlah dan gabung franchise dengan nilai investasi 800 juta. Itu pun langsung sama ownernya. Di tahun 2010 akhirnya deal bekerja sama dengan franchise. Namun apa yang terjadi setelah membayar lunas usaha franchise tersebut? Sampai sekarang franchise tersebut tidak dibuka. Orangnya kabur, uang pun hilang. Bisnis laundry akhirnya terbengkalai dan kredit pinjaman bank juga macet. Gali lubang tutup lubang, pinjam sana tutup sini, hingga akhirnya mentok, tidak tahu lagi pinjam kemana. Mau tidak mau dijuallah aset, mulai dari rumah, mobil, sampai perabotan rumah, meliputi piring, rice cooker, dan kompor pun dijual. Karena akumulasi total hutang terlalu besar, yaitu 2,2 miliar, tentu tidak bisa tertutupi. Debt collector pun mulai berdatangan. Orang-orang pada telepon, bahkan tidak jarang banyak keluar bahasa binatang. Sedih. Ada juga yang datang dan mengamuk-ngamuk. Namun Mas Hendra tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma pasrah dan berkata, "Saya sudah tidak punya apa-apa, tinggal diri ini. Kalaupun diri ini, badan ini bisa untuk menutupi utang, asal lunas loh, asal lunas dunia dan akhirat, monggo saya pasrah, dan di penjara pun juga saya pasrah dan monggo," kata dia. Lanjut, karena kasihan, mertua pun turun tangan. Mas Hendra dapat bantuan dari mertua dengan menjual sebagian rumah mertuanya untuk menutupin sebagian hutang-hutangnya. Setelah jual rumah mertua, mau tidak mau dia harus cari kontrakan karena
rumah mertuanya sudah semakin sempit dan dia tidak mungkin tinggal di sana. Dengan memiliki uang 700.000, dia mencari kontrakan dan ternyata kontrakan dengan harga 700.000 kondisinya menyedihkan bila dihuni untuk satu keluarga. Akhirnya dia putuskan menyewa kontrakan putri yang ditempati oleh istri dan anaknya. Mas Hendra berkata tenang saja kepada anak dan istrinya. Dia memutuskan jadi gelandangan tidur di teras-teras masjid. Sedih ya? Ya, mau beli makan saja susah. Ternyata dari sinilah titik balik seorang Hendra Dinata dimulai. Karena dia sudah pasrah, sabar dan bersyukur kepada Allah. Mas Hendra mengadu kepada Allah, "Saya bagaimana ya Allah? Makan saja tidak ada dan orang-orang tidak mau tahu dengan kondisiku." Jadi Mas Hendra sadar sebenarnya dia tidak mau lari dari kenyataan. Namun dia sadar untuk bangkit dari keterpurukan, pikirannya harus tenang. Dan yang bisa menolong hanyalah Allah. Tidak hanya itu, tanggungan bertambah lagi. Yayasan sekolah anaknya pada nagih tunggakan SPP karena anaknya pada sekolah di sekolahan plus dan ada juga yang pesantren. Sekolahan 3 anaknya nagih, yaitu 6 juta, satunya lagi 2,5 juta dan yang di pondok 8 juta. Dan di saat itulah kepasrahan Mas Hendra kepada Allah terus dijalani. Karena doanya dia dimudahkan Allah. Dia berdoa, "Ya Allah, kalau memang di sini sekolah yang terbaik buat anak-anakku, datangkan pertolonganmu. Tapi kalau tempat ini tidak tepat untuk anak-anakku, aku akan jemput bawa pulang rame-rame kita nganggur di rumah. Ini karena dosa-dosa diri saya. Saya mohon ampunanmu ya Allah." Mas Hendra terus berpikir, kalau misal kerja jadi manajer dengan gaji per bulan 10 juta, dia itu hitung-hitung loh. Selama 50 tahun hutang baru lunas. Wah, ini tidak mungkin. Saya harus berbisnis, pikirnya. Titik balik kini dimulai. Suatu hari di depan pengumuman masjid ada pelatihan pembuatan sabun gratis herbal. Setelah praktek, dibawalah pulang hasil prakteknya. Sabun itu dipakai mandi kurang lebih seminggu dan teman-temannya berkata, "Mas Hendra, kok sekarang lebih terang, lebih cerah wajahnya?" Akhirnya sabun dicoba untuk anak, istri dan teman-temannya. Hasilnya sama, tetap bagus dan cocok. Nekat memulai dengan modal 500.000 untuk beli botol, bahan dan stiker, Mas Hendra memulai produksi dan memasarkannya. Ternyata tidak segampang itu untuk memasarkan produknya. Akhirnya dia mau tidak mau, Mas Hendra belajar UMK di UMKM untuk pemasarannya. Penjualan pertama tembus 50 botol. Dia sangat senang. Dengan kondisi pas-pasan, dia tekun dan ngirit. Itu pun dijalani selama 4 tahun dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Seiring waktu, jalan hidup mulai terbuka. Dia mengikuti lomba tingkat regional dan meraih juara 1. Kemudian diutus mewakili provinsi dan meraih juara 1 lagi. Dari hasil hadiah lomba 50 juta, dia izin loh memakai tempat produksi standar BPOM Teknocamp untuk digunakan tempat produksi. Karena dengan 50 juta dia tidak mungkin menyewa tempat lain. Bagaimana untuk ongkos produksinya? Habis nanti untuk menyewa tempat. Akhirnya dia diizinkan. Sementara saat itu dia memproduksi manufaktur karena keterbatasan dana. Mendapatkan orderan pertama 1000 botol, dia berusaha cicil sisa-sisa hutang. Namun perjalanan menuju sukses itu tidak gampang. Dia diuji lagi. Tidak henti-hentinya keteguhan seorang Hendra Dinata diuji.
Saat itu COVID-19 melanda Indonesia, usahanya sempat berhenti dan merumahkan semua karyawan. Namun akhirnya pesanan kembali datang dan terus memproduksi, dan Hendra Dinata memberanikan diri memulai usaha sendiri di bawah payung Salina Herbal Facial Wash. Akhirnya kian laris. Alhamdulillah, dari gelandangan beli makan susah hingga bisa membayar hutang 2,2 miliar. Tidak bisa kebayang hingga bisa menjalani proses sampai sejauh ini. Berat, kalaupun diulangi dia merasa tidak mampu. Dari bawa baju hanya 1 tas sampai punya mesin dan peralatan hingga ratusan juta, ungkap Hendra. Oke Sobat Syukur, dari suksesnya cerita Hendra Dinata, sesuai dengan cerita tersebut, mari kita saatnya tarik kesimpulan menurut Al-Quran. Kesuksesan Hendra Dinata menurut Al-Quran, dan dia telah menerapkan poin-poin apa yang telah diajarkan Al-Quran di dalam hidupnya sehingga dia menjadi sukses, yaitu 1. Pasrah dan tawakal kepada Allah. Dari ringkasan Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesuai dengan ayat tersebut, Hendra Dinata pasrah kepada Allah, memohon bantuannya ketika dalam kesulitan, dan tawakal atas semua ketetapannya. Yang kedua, ketekunan dan kesabaran. Ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat itu Hendra Dinata tetap sabar dan tekun menjalani usahanya meskipun banyak tantangan dan cobaan yang harus dihadapi. Yang ketiga, menghindari riba sesuai dengan Al-Baqarah ayat 276, yaitu Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kita kalau masih bermain-main dengan riba, berarti kita menyatakan perang kepada Allah. Oleh karena itu, Hendra Dinata menyadari, mungkin kata dia, Hendra menyadari dampak negatif riba pada usahanya dan memilih untuk berusaha tanpa melibatkan riba. Yang keempat, syukur dan doa. Nah ini ya, sesuai dengan Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Hendra selalu bersyukur atas apa yang ia miliki dan berdoa memohon petunjuk serta pertolongan Allah. Kesimpulannya adalah kisah Hendra Dinata mengajarkan kita bahwa dengan pasrah kepada Allah, ketekunan, kesabaran, menghindari riba, serta selalu bersyukur dan berdoa, seseorang dapat bangkit dari keterpurukan menuju kesuksesan. Ajaran-ajaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran, yang menunjukkan kekuatan iman dan doa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Sekali lagi, bahwa dengan ketekunan, kesabaran, menghindari riba, serta selalu bersyukur dan berdoa, seseorang dapat bangkit dari keterpurukan menuju kesuksesan seperti Hendra Dinata, sehingga menunjukkan kekuatan iman dan doa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Oke Sobat Syukur, sementara itu cerita tentang suksesnya Hendra Dinata yang bisa kita ambil kebaikannya, agar kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang baik. Oke Sobat Syukur, sampai di sini dulu cerita sukses kita hari ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan like, dan tekan tombol loncengnya agar saya terus bersemangat memberikan konten-konten berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.